Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan suatu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, serta nikmat kesempatan, serta salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Perkenalkan, nama saya Husni Irwani. Saya mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Ekstensi semester 3 NPM 2101020092 Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran, tahun akademik 2022-2023. Di sini saya akan menyampaikan desain pembelajaran Faraid, mata kuliah, desain pembelajaran, dosen pengampu Buya Dr. Suhardi, SPD IMA. Desain pembelajaran mencakup KD, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Yang pertama ada KD atau kompetensi dasar. Di sini saya mengambil desain pembelajaran Faraid dengan judul sebab-sebab mewarisi. Yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Yang ketiga, mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Yang keempat, mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Adapun indikatornya yaitu meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam, mengamalkan kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam, membangun kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam, membiasakan peduli kepada orang lain cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam, menentukan makna dan dalil tentang ketentuan waris dalam Islam, menganalisis ketentuan waris dalam Islam, menilai manfaat mewaris dalam Islam, menetapkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam, menunjukkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Selanjutnya ada tujuan, yaitu meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah, mengamalkan kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah, membangun kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam dengan istiqomah, membiasakan peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam dengan istiqomah, menentukan makna dan adil tentang ketentuan waris dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu, menganalisis ketentuan mewaris dalam Islam dengan rasa tanggung jawab, menilai manfaat mewaris dalam Islam dengan penuh jujur, menetapkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam dengan penuh tanggung jawab, dan yang terakhir menunjukkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam dengan komunikatif. Masuk kita ke materi, yaitu dengan judul sebab mendapatkan warisan. Sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Sebab-sebab mewarisi ini disepakati oleh para ulama ada 3, yaitu pernikahan, hubungan keluarga atau nasab, hubungan wala atau memerdekakan hamba. Yang pertama, pernikahan. Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan atau berkhulwat, tinggal berdua. Barang siapa yang akan tanpa ada wali, maka ini adalah nikah batil atau tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya dan orang yang menikahi perempuan lebih dari 4. Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri. Masalah ini yang mungkin akan dijumpai dari sebab saling mewarisi karena pernikahan yang sah adalah bagaimana
ketika terjadi kasus perceraian atau talak di antara mereka, apakah memutuskan sebab mewarisi atau tidak. Dalam hal ini, talak terbagi menjadi dua, yaitu talak raj'i, yaitu suami menceraikan istrinya yang masih ada masa untuk kembali, atau iddah raj'i, baik satu kali talak ataupun dua. Maka suami memiliki hak untuk kembali rujuk kepada istrinya apabila masih ada dalam masa iddah. Dalam masalah ini, sepakat para ulama bahwa antara suami dan istri masih tetap bisa saling mewarisi selama dalam masa iddah. Yang kedua, talak ba'in, yaitu talak 3. Dalam hal ini, sepakat para ulama menjadi sebab untuk tidak saling mewarisi antara suami dan istri, baik diceraikan ketika suami dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit parah, namun bukan karena tujuan untuk menghalangi istri mendapatkan warisan. Adapun jika tujuan suami menjatuhkan talak ba'in pada waktu sakit parah dengan tujuan untuk menghalangi istri mendapatkan warisan, ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa istri tidak bisa mendapatkan warisan dari suami secara mutlak karena terputusnya hubungan pernikahan yang merupakan salah satu sebab untuk saling mewarisi. Yang kedua, mazhab Hanafiyah, yaitu berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suaminya jika meninggal dan iddahnya belum habis. Yang ketiga, mazhab Hanabilah yang berpendapat bahwa istrinya tetap mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah berakhir masa iddahnya, dengan catatan bahwa suami menceraikannya karena tidak ingin memberikan warisan untuknya. Istrinya belum menikah dengan lelaki manapun dan merupakan orang yang berhak menerima warisan pada waktu ditalak oleh suaminya. Yang terakhir, mazhab Malikiyah, yaitu berpendapat bahwa istri tetap mendapatkan warisan pada suaminya meskipun sudah berakhir masa iddahnya atau belum. Istrinya sudah menikah lagi dengan laki lain atau lebih dari satu orang. Yang kedua, karena hubungan keluarga atau nasab. Hubungan keluarga ini memandang laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, lemah maupun kuat, semuanya menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 5 yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan hak bagian kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Jalur pewarisan ini berlaku ke semua arah, baik ke bawah seperti anak dan cucu, dan ke atas seperti bapak, ibu, kakek, nenek, maupun ke samping seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, dan paman. Dilihat dari penerimanya, hubungan kekerabatan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, ashab al-furuq an-nasabiyah, yaitu ahli waris yang akan mendapatkan bagian tertentu dan mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal. Yang kedua, ashabah al-nasabiyah, yaitu ahli waris dari golongan nasab yang tidak mempunyai bagian tertentu, akan tetapi akan mendapatkan bagian sisa dari ashab al-furuq atau mengambil seluruh harta jika ashab al-furuq tidak ada. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan warisan jika warisan tersebut telah habis dibagikan kepada ashab al-furuq. Yang ketiga, ada zawi al-arham, yaitu kerabat yang tidak masuk ke dalam ashab al-furuq atau asobah. Mereka akan mendapatkan bagian dari harta warisan jika ahli waris yang dekat tidak ada. Yang ketiga, hubungan wala atau karena memerdekakan hamba, yaitu secara bahasa wala artinya kerabat, adapun secara istilah yaitu status asobah yang didapatkan karena memerdekakannya, hanya sebagai asobah, bukan zaw al-furuq, baik laki-laki maupun perempuan. Dan poin yang keempat ada kuis, yang mana pertanyaannya adalah
Apa saja sebab-sebab mendapatkan warisan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan wala? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan nasab? Adapun referensi buku yang saya ambil, yang pertama dari buku Muhibbus Sabri LCMA, dan yang kedua Hasanuddin BSc MSy. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya dari hasil desain pembelajaran Faraid yang judulnya sebab-sebab mewarisi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.